Kenapa? Fadila yang bingung ya. Yang bingung Fadila ya. Fadila atau Anda? Fadila kan? Saya juga Oke. bingung. Terus terus. Oh, Anda bingung juga. Oke. Ya, Terus jadi terus. sesuai yang saya baca, Fadila ini seperti sedang bimbang untuk memilih apakah dia harus pindah perusahaan yang memang dia impikan di bank multinasional atau dia harus tetap bertahan di perusahaannya saat itu di mana dia sudah sangat dekat dengan ownernya gitu sih Pak. Oke, jadi ini betul-betul problemnya mungkin jelas ya, Mbak Anggi ya. Kenapa? Problem apa yang dia harus putuskan jelas ya. Oh iya, Apa itu? tentang pilihan karirnya Pak. Ya. Jadi menurut Mbak Anggi, Fadila emang wajar nggak untuk bingung? Kalau Anda dalam posisinya Wajar, Fadila, bingung nggak? bingung Pak. Oh gitu. Iya. Coba kita tanya ya, mungkin di sini Mbak Dinda, gimana Mbak Dinda? Kalau Anda dalam posisinya Fadila, bingung juga nggak? Nah, pastinya cukup bingung ya Pak, karena ada dua pilihan antara memilih karir dengan jenjang yang lebih baik ya, atau satu eh, tetap di zona zaman, tapi kita juga bisa lebih fleksibel nih Pak dengan keluarga, termasuk dengan anak gitu. Hmm. Di sini karena ada cuma dua pilihan saja, jadi Anda bingung. Kalau tiga pilihan nggak bingung. Iya, dua pilihan Bingung, sih Pak aku lihatnya. jadi bingungnya karena dua pilihan saja. Iya, pertama kita nggak tahu ya di tempat baru nih dari eh, Fadilah kan karena kalau di tempat lama kan dia udah kayak zona nyamannya dia aja lah Pak, dekat dengan owner, terus udah milik, sudah fleksibel dalam mengatur waktunya, terus posisinya juga walaupun sebagai manajer, cuman beliau ya udah cukup lah bagi Fadilah kan mungkin ya ini opsi yang pertama ini dari pandangan aku ya Pak pribadi. Nah cuman ada opsi pilihan kedua yang bikin Fadilah bingung yaitu kesempatan di tempat barunya tuh sangat menjanjikan sih Pak. Gitu. Sangat menjanjikan untuk ke depannya termasuk dalam aspek keuangan, pertumbuhan profesional sama keseimbangan terkait hidup pribadinya mungkin ya Pak ya. Cuman ya gamblingnya kita nggak tahu nih di tempat baru nih Fadila akan senyaman yang di tempat yang lama atau tidak gitu loh dengan konsekuensi yang beliau belum dekat kan sama ownernya sama yang lain-lainnya gitu loh Pak. Itu sih yang bikin bimbang. Ini menurut aku. Mbak Dinda itu waktu dia dapat tawaran ya dari bank multinasional gitu ya, Betul Pak. dari bank asing. Dia Betul. ditawari atau dia memang nyari? Dia eh, dia dapat yang baru saja menerima tawaran kan ya Pak dari Bank Muti. Maksudnya Bentar. dia emang nyari interview wawancara atau emang tahu-tahu nggak ada angin, nggak ada hujan, atau dia dikasih tawaran gitu aja. Eh, Anda gimana? ini beliau mencari juga sih Pak. Iya, beliau Nyari ya? mencari, betul. Ya tujuan mencari mungkin emang butuh yang lebih baik dari yang sekarang gitu loh Pak. Cuman after dari dia mengikuti proses, nah dia ada sesuatu yang masih membingungkan nih Pak. Kalau di kalimat akhirnya kan. Nggak sesuai dengan harapan dia maksudnya. Iya, eh, Sebelah mana yang nggak sesuai harapan tawaran ini? eh, bukan sesuai harapan sih Pak. Masih bingung dengan kalau aku baca tuh pas kalimat terakhirnya aja sih nih Pak. Eh, kalau secara jabatan, secara pendapatan pasti lebih tinggi dari yang sebelumnya. Itu udah tujuannya dia nih Pak, dari dia mencari kerja. Cuman lebih kenyamanannya aja ya Pak ya, yang masih dibuat gambling. Tuh. Masih belum sesuai dan yang dia inginkan, kenyamanannya. Iya, itu Pak. Oke, gimana yang lain pendapatnya? Boleh berpendapat, Pak? Izin Pak Arif. Oh ya. Izin Ya, Pak, Jadi, siapa duluan? silakan.
Monggo Pak Suud. Silakan Saya Pak duluan nih, Suatu. Pak. Oke, siap. Jadi eh, Fadila ini di ambang kebimbangan sebenarnya. Dia kan sudah berproses 2 minggu eh, melakukan interview dan kawan-kawan lah ya, proses rekrutmen selama 2 minggu terakhir dan diputuskan oleh interviewernya atau usernya bahwa dia diterima seperti itu. Nah, di sini begitu dia ditanya oleh sahabatnya, dia sebenarnya jadi bimbang. Jadi terkesan ini dia mempertanyakan lagi apakah ini tujuan akhir atau tujuan antara seperti itu. Karena ketika masih ada kebimbangan, sepertinya pindah atau mimpi dia di perusahaan GV tersebut itu bukan terkesan bukan tujuan akhir jadinya gitu. Saya melihatnya seperti itu. Karena kalau seperti dijelaskan tadi, kalau objektif itu sudah tujuan akhir atau fundamental objektif, dia sudah tidak bisa negosiabel lagi lah, tidak bisa dipertanyakan lagi. Nah, terlepas dari itu semua, kalau terkait karir hal seperti ini sepertinya cukup banyak dijumpai ya. Mungkin dia stres dengan bosnya yang sangat temperamen tadi gitu, sehingga dia ketika 2 minggu itu berproses dia jalanin aja ngalir, mungkin nggak entah itu dari headhunter atau dia memang cari sendiri. Begitu dia dapat, dia coba jalani ngalir dan sepertinya dia ada satu hal ketika berproses itu dia tidak istilahnya diskusi dengan orang terdekatnya yaitu suaminya malah. Sehingga ketika misalkan dia di awal proses itu diskusi dengan suaminya, mungkin sudah ada beberapa opsi pertanyaan-pertanyaan tadi, istilahnya challenge atas objektif yang akan dia lalui itu sudah mulai tereliminir gitu, atau sudah mulai di-challenge di situ. Tapi karena tidak ada diskusi, tiba-tiba ngalir aja, yaudah jalani dulu, tiba-tiba di akhir lah kok lolos sampai akhir, baru dia diambang kebimbangan seperti ini. Ini akibat dari objektif yang sepertinya bukan objektif akhir dari si Fadila sih Pak. Saya melihatnya seperti itu. Oke, ini ada Pak Berman tadi dan juga Mbak Mutia mengangkat tangan. Mana duluan nih? Berman Mau Pak Sayudi gimana? atau saya dulu? Oke Pak. Oke, silakan. Oke. Kalau kita baca teksnya ini kan berarti Fadila itu cewek ya Pak ya? Mm-mm. Istri kan sebenarnya kan? Jadi Iya, kan betul. iya. Nah, mungkin biar nggak salah persepsi aja gitu ya. Jadi tujuan sebenarnya semua objektifnya si Fadila pada saat ditawari untuk pindah ke perusahaan multinasional tadi memang masuk di dianya gitu loh. Tapi itu semuanya negotiable. Karena apa? Karena di satu sisi perusahaan lamanya juga ada something untuk dipertimbangkan. Misalkan ownernya dekat dengan dia. Terus yang kedua adalah ownernya itu adalah salah satu klien terbesar di perusahaan yang akan di perusahaan barunya, dan ya itu mungkin akan membuat malapetaka di sini. Itu pemikirannya dia Pak ya. Cuman yang menjadi fundamental tujuannya itu adalah anaknya dia sendiri yang harus dititipkan, yang berumur 3 tahun yang harus dititipkan jika dia menerima tawaran di bank multinasional tadi. Jadi konsen saya adalah tujuan akhir si Ibu Fadila ini sebenarnya tidak akan mau menerima tawaran pekerjaan yang baru ini karena dia melihat ya, karena dia mungkin sangat sayang atau kasihan nanti ya nasib putrinya yang baru 3 tahun yang harus dititipkan. Itu sih Pak, karena kerjanya sudah tidak akan office hour atau mungkin lebih fleksibel, bahkan mungkin cenderung lebih lembur ya, karena akan ada kerja malam atau mungkin kerja di luar jam kerja seperti itu sih Pak. Oke. Jadi, tapi dia sebetulnya mau mulai duluan kan? Dengan adanya juga wawancara segala macam yang dibuka kan? Dia Ya mengikuti dia proses wawancaranya. dia mengikuti proses wawancara, ibaratnya kayak ya ngikutin aja, karena kan di awal dia dia punya mimpi bahwa dia memang pengen banget nih untuk masuk di bank multinasional ini gitu, dengan mempertimbangkan situasi kondisi yang sekarang yang ibaratnya mungkin akan punya rumah baru, gaji salary tinggi dan segala macam. Tapi at the end
keputusan fundamentalnya itu adalah dia tidak akan mau karena melihat putrinya sendiri gitu sih Pak. Oke. Kalau Coba menurut saya. cek dulu dari Mbak Mutia gimana? Ya, Pak. Jadi sebenarnya si Fadilah ini di eh, dihadapi oleh dua kebimbangan, Pak. Yang pertama, passionnya dia, terus kesempatan yang terbuka lebar buat dia untuk bekerja secara multinasional, dan waktu bekerja yang sangat fleksibel dan juga gaji yang lebih besar gitu. Jadi dengan gaji yang lebih besar dia bisa dapat mungkin dia bisa beli rumah, dan anaknya pun lebih terjamin karena dia nggak perlu mikir lagi nanti anaknya diurusin sama siapa gitu, karena si perusahaan baru ini akan memprovide eh, apa namanya untuk apa namanya untuk anaknya ini gitu. Nah, yang kedua, kebimbangan dia adalah dia itu udah ada di zona nyamannya dia. Dia itu eh, kayak relationship-nya dengan bosnya udah sangat baik, dia sangat dipercaya, kesempatan karir pun terbuka lebar sebenarnya. Cuman ya itu dia harus menghadapi bos yang temperamen gitu. Dan dia juga akan dihadapi dengan kemungkinan bosnya akan marah karena bosnya sendiri itu pun merupakan nasabah terbesar di perusahaan barunya dia nanti gitu kan. Terus tapi sebenarnya dia tuh secara waktu, Pak, dia tuh lebih bisa terpetakan lah waktunya itu. Karena waktu bekerjanya dia tuh udah sangat bisa sudah bisa sangat diduga gitu dari 9 to 5 gitu. Dan ke anaknya pun udah lebih teratur gitu loh, karena dia udah emang playing field-nya dia lah perusahaan itu gitu loh, Pak. Buat yang Jadi sekarang kenapa di di perusahaan yang tempat. sekarang? Ya, karena memang dia udah bisa tahu gitu ini akan gimana. Dia udah bisa sangat memahami perusahaan ini, apa namanya si ownernya, dan pekerjaannya juga udah dia pegang banget gitu loh. Nah ini jadi dia ada di dua kegamangan lah Pak gitu. Ya, kalau misalnya Anda jadi Anwar, misalnya ternyata Fadila nanya ke Anwar, jadi nanya ke Anda gitu ya. Ya, Anda jawabnya apa? kalau saya sebagai Fadila ya Pak, Hmm. saya akan ambil kesempatan untuk kerja di multinasional sih Pak. Oh gitu. Oke. Ya. Pak Jeffrey ngangguk-ngangguk. Ya, oke. Terima kasih, Mbak Mutia. Gimana Pak Jeffrey? Sama pendapatnya? Iya, iya. Ambil. Saya rasa kalau saya sih enggak ya Pak ya. Kalau saya Oh enggak enggak. pilihannya. Cuman maksudnya gini, saya mau coba simplify dari semua dari Pak Berman, Pak Mutia, Mas Suud tadi ya udah berkomentar. Jadi saya mau coba mensimplify versi saya gitu ya. Ini tuh sebetulnya dilema antara ambisi gaji versus keluarga gitu ya. Menurut saya di otak saya begitu. Gitu. Jadi di tempat yang sekarang sudah nyaman, dengan pemilik juga deket gitu ya. Playing field-nya seperti Mbak Mutia bilang tuh udah di cover semua gitu ya. Sebetulnya Fadila ini pengen ada satu tantangan baru, cuman sepertinya apa yang diharapkan sekarang, kalau saya lihat ya, itu tidak sesuai sama yang dia diharapkan kalau menurut saya ya. Dia pengen yang lebih, tapi mungkin nggak yang seperti ini gitu lebihnya. Karena yang sekarang ini kan pemiliknya yang baru juga belum tahu seperti apa gitu ya. Jam kerjanya juga bisa jadi Sabtu Minggu begitu kan. Yang pasti makan waktu keluarganya dia. Makanya saya bilang tadi ini pilihannya ambisi, gaji, dan keluarga gitu ya. Dia tiga hal ini. Gitu sih Pak. Kalau saya sih jadi Fadila, saya pasti nggak pilih. Saya pilih Gimana? stay dan cari lagi yang lain Pak. Yang sesuai gitu. Oh, jadi tetap stay, tapi tetap secara aktif cari lagi tempat lain. Iya, karena kan ini kan ya ceritanya masih berambisi gitu ya. Buat mendapatkan yang lain, dia pengen punya rumah, dia pengen mungkin ya menyekolahkan anaknya di tempat terbaik gitu kan. Jadi ya harusnya lewatkan saja yang ini, Emang tinggal kenapa dengan tawaran yang sekarang itu Hmm. apa yang kurang? Ya kalau saya ya Pak ya, kalau saya
kurang bisa mengorbankan keluarga sih Pak sebetulnya. Karena berarti di situ aja. Kalau saya ya. Jadi Kalau coba seandainya, cari kalau tawaran seandainya, yang ya kalau seandainya dia nggak Sabtu Minggu dan bosnya juga, ya maksudnya di tempat yang baru kan juga gambling ya. Kita kan nggak tahu kan bisa jadi keluar mulut buaya masuk mulut harimau gitu ya Pak ya. Iya kan? Belum tentu di sana juga lebih baik daripada yang sekarang gitu. Ya, jadi kalau menurut saya sih ya better coba cari yang sesuai gitu dengan apa yang dia mau dan dia lebih kuasai dan di sana sudah pasti dia mirip-mirip dengan yang sekarang gitu ya. Barulah pindah gitu kalau saya ya. Saya lebih ke zona aman sih Pak. Iya. Oh, berarti dulu dong. Nggak usah lah kali ini. Iya, eh gitu sih Pak. terima kasih Pak Jeffrey. Kalau gitu kita pindah ya ke Pak Sayuti. Gimana Pak Sayuti? Siap malam Pak Arif dan rekan-rekan. Mungkin menyambung dari Pak Berman ya, saya membaca versi bahasa Indonesia juga baru menyadari Fadil itu cewek ternyata ya. Namun ternyata, maksudnya terlepas dari dia gendernya ya, kalau menurut saya sih, keywordnya itu ada di bahwa si Fadilah masih muda. Jadi memang pertimbangannya banyak ya, tadi mungkin masalah keluarga dan juga pertimbangan owner yang lama juga adalah sudah dia kenal baik dan tantangan di tempat baru sepertinya berat ya. Namun kalau menurut saya sih sebaiknya sih diambil ya, karena pertama dia masih muda dan memang awalnya kan dia mencari dan mendapatkan ini, offeringnya lumayan bagus sih. Mungkin hal-hal lainnya itu baru pelan-pelan bisa disorted out ya, terkait mungkin anaknya ataupun kondisi keluarga, mungkin ya bisa juga koordinasi lah dengan suaminya atau keluarganya sih. Kalau menurut saya sih harusnya dia tetap ambil sih. Iya. Ya, terima Itu kasih Pak. Pak Sayuti. Gimana Pak Nanang? Ya. Ada juga. Izin Pak, saya mungkin berpendapat sama dengan Pak Jeffrey ya Pak. Ini kan terkait dengan ambisi dan loyalitasnya dia Pak, gitu si Mbak Fadila ini. Nah, saya lebih condong kepada bicara nyaman karena dia wanita Pak ya, lebih nyaman dan lebih apa ya fleksibel gitu loh Pak. Nah, saya malah menyarankan sama Mbak Fadila suaminya aja yang apa namanya untuk maju ke perusahaan yang multinasional itu gitu. Dia tetap dengan loyalitas ini karena si Wah, nasabahnya ini saya itu aja mikirnya ke situ aja sih Pak. Coba aja suaminya aja yang suruh maju kan dia sama-sama orang hukum juga kalau nggak saya di atas ya ada pertimbangan seperti itu. Nah, jadi jadi saya beranggapan ya biarkan Mbak Fadila di sini karena satu ini petangkut adalah konglomerasi yang nanti akan jadi konglomerat terbesar lah anggapannya seperti itu yang saya baca tadi. Nah, kalaupun nanti dia ada di posisi multinasional, dia mungkin tidak nyaman juga gitu loh Pak. Nah, saya lebih kepada condong Mbak Fadila ini better sih loyalitas aja gitu loh Pak. Dan coba dinego kembali dengan si ownernya dengan apa benefit yang bisa dia dapatkan lebih lanjut ya setidaknya dia dapat masuk ke S2-nya Ubakri lah Pak gitu. Jadi naik grade dia. Gitu Pak. mau tahu ini belum S2. Ini kan S1 Pak masih Pak. Soalnya dia masih S1 kan Pak. Iya, oke. Ini dari kasus nyata sebetulnya Pak Nanang. Iya makanya saya ngelihatnya lebih lebih apa ya kepada konkretnya aja gitu Pak. Oh gitu. Iya. Jadi ada Jadi bergening lebih lanjut kepada si ownernya gitu Pak. nego dengan owner ya. Iya, Padahal nego. temperamental ya katanya Ya kan. nggak ada masalah. Asalkan memang kan temperamen itu kan bisa kita lulukan misalnya seperti itu Pak. Nggak mesti temperamen terus gitu Pak. Asalkan si Mbak Fadila ini bisa menunjukkan kapabilitasnya dia. Gitu. Toh juga dia dipercaya di situ Pak. Gimana Pak Ali? Oke, terima kasih Pak Arif. Mungkin saya sedikit menambahkan Pak. Dari kasusnya Padilla ini, kalau yang saya tangkap, dia belum menentukan tujuan akhir Pak. Jadi begitu dia dari case ini kan, dia ada dua pilihan sebetulnya. Tapi dari awal dia belum menentukan tujuan akhirnya dia itu mana sih. Dia mau maintain keluarga
atau dia mau mengejar karir dengan benefit misalkan yang gajinya lebih besar gitu, dia bisa keinginan dia. Jadi intinya kalau yang saya baca dari kasus ini, dia belum menentukan tujuan akhirnya dia tuh mau yang mana sih gitu sih, Pak. Eh, Jadi begitu ada begitu ada pertanyaan, dia bingung. Tapi kalau dari awal dia udah menentukan tujuan akhir, karena dia pingin ya udah karir dan benefit yang lebih, ya udah dia begitu ditanya dia akan pilih itu. Itu sih mungkin yang tambahan dari saya. Jadi ya, Mas. begitu ya, oke gitu. Kenapa? Masih Pak Arif. Jadi kenapa? Ya jadi intinya belum menentukan tujuan akhirnya dia kemana, Pak. Padilahnya. Oke, masih paling Ya sama-sama, Pak. Mbak Nia, gimana tuh? Udah dengar kan pendapatnya teman-teman? Permainnya jadi gimana tuh? Ada masalah nggak di sini? Terus putus, Mbak Nia? Halo, terdengar suaranya, Pak? Ya, mulai terdengar. Oke. Baik, Pak. Seperti yang tadi Pak Andi sampaikan juga, ini masih belum final sih, Pak, karena Mbak Fadila sendiri di akhir itu masih belum ada persiapan bagaimana menindaklanjuti setelah dia pindah, gitu, Pak. Jadi mungkin memang dia sebelumnya sudah 2 minggu terakhir itu ikut rekrutmen dari yang bank multinasional, namun pas ditanyakan kembali untuk pindah, kapan dia pindahnya, dia masih belum tahu caranya untuk bagaimana menghadapi atasannya, bagaimana nanti berbicara ke suaminya dan anaknya gitu sih, Pak. Jadi Malah masih ke belum. prosesnya ya. Iya. Kalau Jadi tadi misalnya kan ada beberapa teman yang bilang tuh bahwa ini sebenarnya masalah tujuannya Fadila sendiri masih belum jelas. Seperti tadi yang terakhir disampaikan juga oleh Pak Ali. Pak Ali menggarisbawahi itu, Mbak Nia. Katanya tujuan akhirnya si Fadila belum jelas. iya masih belum final, Pak. Oke, jadi setuju ke situ. Bukan cuma Iya, karena prosesnya saja. iya setuju belum final sih, Pak. Oke. Ini ada Pak Era mau nambahkan apa nih? Silakan. Cuma menambahin aja sih sebenarnya si Fadila ini sebenarnya sih dia harus mengenali dirinya sendiri dulu gitu loh, Pak. Apa yang mau diinginkan, karena pada dasarnya ketika dalam dunia pekerjaan kan pekerjaan pasti selalu berkembang. Jadi eh, apa namanya, si Fadila tuh jangan membatasi pada saat pilihan karirnya ini dengan pekerjaan yang saat ini dengan yang sebelum akan datang gitu maksudnya. Jadi menurut saya sih Fadilanya ini harus mengenali dirinya sendiri, apa yang mau diinginkan gitu sebelum memutuskan final akhirnya. Ya, jadi mungkin setuju juga ya dengan penerapannya Pak Ali tadi ya, atau dengan teman-teman yang lain tentang tujuannya dia apa gitu kan? Iya. Tujuan akhirnya apa? Gimana Pak Syarifuddin? Silakan Pak. Nah, iya Pak. Saya sih ingin terima kasih Pak Arif dan rekan-rekan semua, selamat malam. Jadi sih ingin menambahkan saja Pak, dari semua rekan-rekan memang kalau saya lihat dari komentar rekan-rekan semuanya sudah hampir benar semua dan juga sangat bagus-bagus juga. Tapi kalau menurut pendapat saya pribadi, saya apa namanya sebagai Fadila ini intinya dia sih memang belum menentukan tujuan akhir dia, ataupun ini dari ceritanya dia belum menentukan pilihannya Pak. Dia masih dilema terhadap dirinya untuk pilihan yang akan dia tentukan nantinya. Jadi masukan dari saya di sini untuk masalahnya adalah Fadila ini harus lebih berpikir secara objektif, karena dari pola pikir objektif dia ini nantinya dia bisa menentukan pilihan yang akan dia jalani atau yang akan dia pilih. Apakah dia nantinya akan, maksudnya setelah dia berpikir secara objektif itu, apakah nanti dia akan stay dengan pekerjaan dia saat ini, atau mengambil opsi yang ditawarkan
di perusahaan yang baru yang dia inginkan. Jadi untuk apa namanya perasaan objektifnya dia ini kan kalau saya lihat dari ceritanya dia masih berpikir khawatir dengan dia menilai bahwa kalau dia di tempat baru bahwa nantinya si pemilik ataupun bos dia saat ini nantinya punya pengaruh dan khawatirnya akan bla bla bla. Jadi intinya itu dia harus berpikir objektif. Kalau misalnya dia sudah berpikir objektif, dia baru bisa menentukan pilihannya dia. Dan akhir dari objektif ini adalah suatu apa namanya goals dari keputusan yang akan dia dapatkan, Pak. Demikian, Pak. Ya, jadi sebetulnya kalau misalnya tujuan akhirnya si Fadila sudah clear bagi dia sendiri, dia sudah mengenal dirinya sendiri gitu ya, menurut bahasanya Pak Era ini. Jadi menurut Pak Syarif juga artinya si Fadila bisa dengan mudah menentukan putusannya ya. Ya. Jadi kalau sebagai Anwar, tentunya dia mau ngapain dengan Fadila. Dia akan ngasih rekomendasinya seperti apa nih, kira-kira Pak Syarifudin. Misalnya Fadila nanya nih ke si Anwar, sebagai temennya lah gitu. Kita mau ngomong apa nih kepada Fadila? Maaf Pak, bisa diulang. Jadi tadi Bapak pertanyaan Pak Arif, Pak Anwar seperti apa Pak? Jadi kan ini si Fadila dia cerita nih ke Anwar gitu kan. Ke temannya Anwar. Kalau ternyata si Fadila minta saran dari Anwar, kira-kira kalau misalnya Bapak dalam posisinya Anwar, Bapak ngomong apa nih Pak? Kalau di posisi Anwar, ya saya kembalikan lagi Pak kepada fadilahnya. Jadi intinya pilihan itu adalah sesuatu yang harus dijalani. Baik buruknya pilihan itu, ya itu yang harus dia jalankan Pak. Gitu aja Pak. Dan nanti kita kembalikan lagi ke personalnya Pak. Ya. Jadi di sini kembali kepada personalnya mungkin adalah mengenali dirinya sendiri gitu ya kan? Betul Pak. Oke. Itu ya Mbak Nia ya. Jadi sejalan ya kita semuanya. Jadi banyak komentarnya lebih ke tujuannya yang kita harus ketahui ya dari sisi si Fadila itu sendiri. Betul nggak Mbak Nia? Ya betul Pak. Oke. Jadi untuk jadi Anwar diminta Bu Fadilanya sholat istikharah dulu mungkin Pak. Ya kalau di Muslim ya gitu ya. Oke. Iya. Terima kasih Jadi Pak. Jadi kalau di sini bisa sepertinya seakan-akan dia maju kena mundur kena gitu kan. Kalau diambil tawarannya, yang terjadi apa? Ada hal yang dia harus korbankan. Kalau dia nggak ambil tawarannya, bisa saja mimpinya dia tidak bisa tercapai juga. Karena belum tentu bisa dapat tawaran yang mungkin sama. Gitu ya, Man ya. Apalagi karena dia juga sudah sibuk melayani wawancara gitu kan. Tentunya kan bisa saja beredar bahwa ini orang sebetulnya cuma sekedar ya Cek ombak. ngecek-ngecek saja. Iya, cek ombak. Betul. Iya, Dan kemampuan dia aja mungkin. oke, jadi kira begitu kira kalau gitu ya. Kita bisa simpulkan demikian dari diskusinya teman-teman. Oke, karena tadi saya sudah sebutkan bahwa ini sebenarnya dari kasus nyata. Kira-kira ada yang mau tahu nggak sih putusan Pak Fadila apa? Mau tahu Pak? Jadi, Oh iya, mau banget Pak. Kalau bisa Fadila aja. tadi Bu Mutia ngambil dia Pak. Masa sih? Iya, Benar, saya Mutia? ambil. Iya, Bu Pak. Mutia ngambil ya. Kenapa? Kalau menurut saya, Pak, kesempatan nggak datang 2 kali. Untuk masalah adaptasi, manusia pasti selalu beradaptasi, gitu. Terus kalau untuk menghadapi bos, ya namanya dunia kerja, walaupun dia temperamen, selama kita bisa kasih pengertian, seharusnya itu manageable lah, Pak, gitu. Untuk urusan keluarga, itu kan si Fadila dikasih flexi time. Seharusnya waktunya bisa lebih fleksibel gitu. Oh, Mutia balik lagi nih ya. Kalau dia stay, dia tetap tinggal di tempat dia kerja sekarang, dia kan sudah jadi kepercayaan bos besar kan? Iya Pak, tapi kalau misalnya gini Pak, kalau berhubungan kalau menurut saya ya, karena ini kan jaringan konglomerasi gitu ya Pak ya, apalagi kepercayaan. Yang namanya kepercayaan itu kan Apalagi agak main serem legal, Pak. ya kan? Halo Pak?
bagi bagian legal, betul kan? Apalagi bagian legal. Kan Masalah biasanya kepercayaan itu, kalau misalnya ternyata ada satu hal yang bikin si konglomerat ini ngerasa terhianati, padahal mungkin maksudnya si Fadilah nggak kayak gitu, bisa jadi bahaya buat dianya, gitu sih Pak. gitu ya. Maksudnya tadi kan bisa saja kalau untuk waktu flexible time nantinya dengan misalnya kalau ini ternyata memang betul jadi betul konglomerat kelas atas beneran dari Indonesia, ya dia sebagai orang kepercayaan kan juga bisa punya semuanya, enggak? Ya mungkin Pak, mungkin bisa gitu. Mungkin juga Iya, enggak. mungkin juga enggak. Karena belum tentu juga bisa jadi konglomerat kelas atas, betul kan? Betul Pak. Semua serba masih mungkin dan mungkin gitu kan. Iya, Di bank multinasional bisa saja dia ternyata tetap aja di Indonesia, bukan seperti yang diimpikan. Mungkin, iya, betul kan? betul. Ya udah balik lagi kan, semua serba tidak pasti. Ya. Tapi Mbak Mutia pasti milih yang kedua, Iya. gitu ya. Itu Oke, jawabannya apa, Pak? kok jawabannya nggak ada jawabannya Pak. Itu kan jawaban. Saya cuma bisa sharing apa yang dia putuskan. Iya. Pak, Mungkin kayaknya, Kalau Bapak gimana Pak? saya bukan Fadila. kalau Bapak di posisi Fadilah, Bapak pilih yang mana, Pak? Pilih jadi dosen. Enggak, jadi dosen. Enggak, gini. Jadi ternyata mungkin saja, saya nggak tahu ya, kok mirip banget dengan yang dibilang Mbak Mutia tadi. Jadi Fadila ternyata memutuskan untuk ambil tawaran yang baru ini. Yang ngomong kepada bos besarnya. Yang terjadi adalah benar, bos besar marah sekali. Sampai nggak bisa lagi menahan air matanya karena marahnya gitu kan. Ya udah, dia pindah bank besar tersebut. Ya. Tahun kemudian, dia keluar dari bank besar tersebut. Itu ceritanya. Keluar, tapi nggak sesuai dengan Tapi harapan. soal duanya ya Pak ya. Kok tragis banget Bang? Iya, endingnya nggak seru. Endingnya Tragis. Endingnya Jam, ya? oke deh. Nggak happy ending nih mah. Nggak happy ending. Ya habis gimana orang kenyataan begitu kok. Jadi dia keluar karena ternyata dia sekarang begini ternyata. Mungkin tadi teman-teman bilangnya dia harus mengenali dirinya sendiri. Tapi ternyata yang dia nggak sadar adalah anaknya punya juga tujuan. Maupun anak itu masih kecil, ternyata dia punya tujuan. Hingga suaminya itu berusaha menjembatani tujuan dari anaknya. Karena masih kecil ya, susah kita kejar ya, susah kita tanyain gitu ya. Jadi anaknya merasa sangat kehilangan ibunya. Sehingga suaminya betul-betul minta pengertian Fadilah untuk keluar dari bank besar tersebut. Gitu. Sampai anaknya sudah cukup besar, Fadilah mulai lagi dari nol berkarir. Gitu sih. Nggak bisa balik lagi, Pak. Udah jangan dilanjutin kayak sinetron. Jadi panjang ceritanya nih. Iya. Jadi mungkin dari sini yang mungkin saja yang kita bilang adalah mengenali dirinya kita bisa juga termasuk dari tujuan tidak hanya dari tujuan Fadilah sendiri, tapi juga tujuan dari suaminya, tujuan dari mertuanya, orang tuanya, dan juga tujuan dari anak kecil. Nah ini mungkin yang terakhir yang paling susah ya, karena anak kecil kan umur sekian itu susah ditanya tujuannya apa dia, yang dia inginkan apa gitu. Ya karena dia belum bisa berkata-kata dengan sempurna mungkin. Kira-kira begitu sih. Itu jadi sebetulnya, walaupun ini sekarang gini, ini kan sebetulnya levelnya masih personal ya. Dan kita manajemen tidak hanya cuma dari segi manajemen rumah tangga saja. Mungkin saja ke organisasi yang lebih besar. Tapi di sini yang terjadi adalah paling tidak kasus sederhana ini menunjukkan bahwa objektif memang penting. Anda sudah mengucapkan demikian kan? Mungkin kita sulit membuat keputusan. Kalau kita tidak bisa tahu objektif kita. Kita tidak tahu juga objektif dari orang-orang yang sebetulnya harus kita juga tanyakan objektifnya.
Dan harusnya sih manusiawi ya, kondisi terlalu demikian kan sering kita lihat kan sehari-hari di sekeliling kita kan. Jadi ada manusia yang punya tidak hanya satu tujuan antara, tapi banyak tujuan antara. Kalau semua tujuan tersebut selaras satu dengan yang lain, harusnya mudah-mudah saja ngambil keputusannya. Tapi seringnya tujuan antara satu dan tujuan antara yang lain, seringnya konflik. Saya ambil A, tujuan antara yang nomor satu, bagus, suka dia. Tapi tujuan antara yang nomor 4, jelek. Terus saya ambil yang B, sebaliknya. Jadi tidak semua tujuan antara tersebut itu saling beriringan. Itu sih. Dan itu cukup banyak kita lihat, kita hadapi, mungkin ya di kehidupan kita juga, sekeliling kita dan juga teman-teman kita, atau juga lingkungan yang lebih besar. Nah, bicara lingkungan yang lebih besar, ini mungkin konteksnya kita akan coba, paling tidak ini ya, jadi konklusi sementara begitu ya. Jadi sebenarnya tujuan memang penting, mudah-mudahan ya, bisa diterima dari kasus ini, kita sudah ilustrasikan. Kita mau lihat, ini masih personal level, bagaimana kalau misalnya organisasi lebih besar. Nah, yang ini sekarang, saya coba kirim. Pak, ada pertanyaan Pak saya Pak. Ya, Boleh. silakan Pak Jabri. Tadi dari case-nya si Fadila tadi kan akhirnya dia keluar dari kantor yang lama pindah ke kantor yang berikutnya terus kemudian keluar lagi gitu ya Pak ya. Ya. Karena disuruh sama suaminya karena ada tujuan lain. Nah itu kalau di kantor kan ini terkait dengan keputusan ya. Memungkinkan nggak sih Pak kita memprediksi hal tadi gitu sebelum take decisions? Intuisinya Pak, maksudnya Pak mungkin ya, Iya. Pak Jeffrey ya, Gimana cara kita apa ya tahu oh nih mengasah intuisinya Pak. ada ke sana gitu. Yang jelas sih dalam kasus Fadila, dalam proses nyatanya, Fadila nggak pernah nanya kepada suaminya, nggak pernah coba merasakan tujuan dari anaknya seperti apa. Oke. Berarti tipikal Fadilahnya kaku gitu Pak. Kalau saya menilai ya Pak ya, Gitu satu ya. kaku, ya satu kaku, yang kedua ya tadi mungkin dia memang bukan tipikal orang yang punya intuisi, dia cuma melihat apa yang ada di depan gitu, mengukur, mematematikan benar salah aja gitu Pak ya. Tapi nggak bisa melihat, memposisikan diri dia ketika berada di posisi yang lain. Jadi objektifnya itu nggak kegambarkan semua gitu Pak. Jadi harusnya dia bisa merasakan ketika dia berada di posisi sebagai anak gitu, harus seperti apa gitu. Ya memang Jadi sih. Jadi kelihatan memang ke suaminya itu sifatnya memang nggak mau, istilahnya nggak mau eskalasi konflik. Jadi memang ke Fadila cuma menyimpulkan bahwa sebetulnya suami cuma bilang istilahnya ya udah kalau itu yang terbaik gitu aja. Nah, Fadila menyimpulkan objektif suaminya sama dengan dia. iya, ya hanya berarti hanya sense aja Pak, dia belum terasa untuk ke intuisinya Pak. Kalau menurut saya, Ya. jadi hanya mungkin dia basisnya Gimana Pak Alisti? Oh dia putus kayaknya. Putus Pak. gangguan seperti Enggak, maksud saya tadi ya itu sama Anto sih sama Pak Alis Janto tadi berhubungan sih Pak. Maksudnya ya berarti ini kalau di perusahaan cukup bahaya Pak ya kalau kayak gini ya. Gimana menurut Pak Jeffrey seperti apa contohnya? Ya ini kan sebenarnya sama aja kayak objektif. ambil keputusan Pak ya. Ya. Ya kan? Dan dia nggak mempertimbangkan pertimbangan lain gitu. Artinya, jadi mungkin kalau misalnya kita dalam posisi puncak, apa yang kita harus lakukan, Pak Jeffrey? Kan sering kan kita harus buat keputusan-keputusan kan, kalau kita dalam posisi puncak kan, jam puncak gitu ya, bisa nggak kita bayangkan? Ya harusnya sih ada manajemen risikonya ya Pak ya. Dan kalau udah kecemplung kita harus cepat-cepat tutupin kebakarannya gitu ya. Boleh nggak kita tanya dulu,
Objektif siapa yang kita harus betul-betul sadari dulu? Bahwa objektifnya apa nih? Kita misalnya orang nomor satu dalam organisasi kita. Cukup nggak tahu bahwa kita tahu diri kita sendiri, apa yang kita mau. Mengenali dirinya sendiri. Cukup nggak? Nggak cukup, Pak. Nggak cukup, Pak. Nggak cukup. Nggak cukup, Iya. ya. Harus ada tambahan apa? Semua stakeholder harus ditanya dulu, Pak, tujuannya apa. Semua stakeholder. Iya, Kalau organisasi besar seperti Presiden Indonesia, setelah gimana caranya? Intinya kali Pak, manajemen meeting kali ya, maksudnya yang dekat-dekat dengan dia. Suaranya Gitu. jauh, Bang. Nggak kedengeran ya? Kedengeran nggak? Udah. Udah kedengeran. Ya, kan sebagai owner kan biasanya punya CEO, mungkin punya direktur dan segala macam gitu. Jadi jajaran-jajaran pejabat yang di sekelilingnya itu dipanggil untuk menyampaikan, ya maksudnya dia punya konsen atau punya tujuan, dan akan ditanyain ke masing-masing kira-kira tujuan itu ada konsen dari masing-masing pimpinan itu enggak, atau direktur itu enggak, gitu sih. Ya. Jadi secara konseptualnya demikian kan. Secara prakteknya gimana nih? Kadang-kala bisa nggak, misalnya Anda bayangkan Anda sebagai presiden gitu ya. Ini kalau kata Mbak Mutia, kita harus kumpulkan semua, kita harus dengarkan semua stakeholders. Semua rakyat Indonesia, 270 juta, kan ada wakilnya, Pak. termasuk wakil-wakilnya. Jadi Iya. harus dengerin semua anggota DPR, 500 orang lebih. Kita harus buat keputusan atau kita mau diskusi akademik terus? Langsung pada putusan, Pak. Putusan. Kan kalau Mana DPR dong? biasanya satu suara, Pak. Jangan ke DPR lah, Pak, contohnya, Pak. Hah? Repot ya? Repot kalau di Iya, Pak. DPR, Pak. Biasanya satu suara mereka. Yang lain aja, Pak. Jadi Ya, ada maksud mungkin dengan ya. ya kalau konteksnya ini ya, kita membawa kapal besar ya, harapan kita sang kapten punya wisdom ya Pak ya. Di samping juga harus mendengarkan penasehatnya, ya pasti dia sendiri punya wisdom dan punya kekuatan untuk memutuskan. Yang in the end, apapun yang dia putuskan, ke sanalah arah kapal berjalan kali ya. Dia harus punya sense of inilah ya, memiliki kapal itu, memutuskan sesuatu bukan atas kepentingan dirinya sendiri sih harusnya ya. Ya. Tapi mungkin Mbak Mutia gimana tanggapannya? Masih perlu nggak untuk bisa mengenali tujuan dari semua stakeholders tersebut? Ya mungkin kalau misalnya konteksnya udah ke sampai presiden, kayaknya ya itu dia, Pak. Kita presiden tuh harus tahu tujuannya, pilih yang paling diperlukan gitu dibanding yang dibutuhkan gitu. Yang jadi ya tadi benar kata Mas Ayuti, apa namanya, dia punya wisdom, dia harus pilih yang paling dibutuhkan oleh semuanya lah, Pak, bukan yang bikin everybody happy. Gak bisa semuanya itu dibikin everybody happy, tapi yang paling dibutuhkan oleh rakyat Indonesia itu apa, itu dia harus putusin itu, Pak. Ya. Jadi kalau dalam kasusnya Fadila, paling tidak dia harus ngapain sih sebetulnya Fadila dengan suaminya, ya anaknya? Ya ngobrol sih. Sering Tahu ngobrol atau cuma ngobrol sekali? gimana, Pak? Sering ngobrol atau coba ngobrol sekali saja ditanya tentang masalah ini? Ya sering ngobrol, jadi tahu sebenarnya value masing-masing si suaminya apa, anaknya apa gitu. Jadi tujuannya apa mereka gitu, Pak. Oke, jadi mungkin tidak mesti harus ngobrol tentang masalah kasus ini kan, tentang pemilihan karir kan, tapi Iya, ngobrol sehingga betul-betul bisa memahami karakter dari kira ya bahkan dia nggak terlalu meleset gitu kan, objektif dari iya, si suami, dari anaknya, apa segala macam. Ya, begitu kan? iya, Jadi iya kalau kita betul, Pak. sebagai pimpinan puncak, mungkin saja kita lihat tuh, kerjanya karena kan nggak ada kerjaan, sibuk ke sana kemari, cuma ngobrol sana, ngobrol sini gitu kan, perlu kan? Maka kadang-kadang presiden juga harus juga ngecek langsung ke lapangan. Idealnya bukan cuma sekedar show kali ya, tapi betul-betul bisa tinggal untuk betul-betul cara mungkin secara nyamar untuk bisa mengenali apa sih yang sebetulnya, jadi paling tidak sampel dari
banyak ke stakeholder tersebut mungkin ya. Tentunya waktu dia tetap terbatas. Waktu kita sebagai pimpinan puncak cuma 24 jam sehari. Hingga masalah skala prioritas di sini. Jadi kita mengolah waktu tersebut. Jadi seharusnya memang kalau makin organisasi makin besar, biasa saja kita bisa lihat sendiri kan sekarang, si pimpinan puncak belum tentu harus mengurusan masalah teknis. Tapi dia harus betul clear, bisa memahami sebagian besar objektif dari stakeholder. Dengan cara apa? Ya sering gaul, namanya juga manusia. Jadi ngobrol sana ngobrol sini bukan tidak ada gunanya. Dia tahu apa yang dia mau kejar. Sama juga seperti yang negosiator tadi. Sebelum mulai ke negotiation room, kamar untuk negosiasi, biasanya ajak makan minum dulu, segala macam. Justru dari pembicaraan informal demikian, kita bisa melihat karakter sesungguhnya kira-kira apa sih, fundamental objektifnya seperti apa. Karena nggak mungkin dong, kalau dalam prakteknya, lawan bicara kita, lawan negosiasi kita terus tanya dengan kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begitu. Seperti saya coba lakukan dengan Pak Rifko tadi. Nggak mungkin. Yang tadi kita lakukan dengan bantuan dari Pak Agung tadi, gitu kan, kepada Pak Rifko, kan sudah contoh. Tapi waktu kita ngorek, ya nggak gitu caranya. Senggol sana, senggol sini, seakan-akan kita lagi bicara tentang bola, kan sana kita lagi bicara tentang hobinya dia, apa segala macam. Kira gitu kan, tekniknya secara realnya. Itu yang mungkin dibilang makin ke atas, soft skills makin dibutuhkan. Bukan yang hard skills, bukan yang teknis. Mengenali bahasa komunikasi, baik yang disampaikan secara lisan, tulisan, maupun juga yang secara cuma dari sisi bahasa tubuh. Maunya apa nih orang sebetulnya? Itu sih, ya itu butuh latihan. Kira begitu ya Pak Jeffrey ya? Setuju ya? Atau ada info lain? Setuju. Oke. Ya udah kita coba kirim. Nah, yang ini mungkin konteksnya organisasinya mungkin lebih besar ya, ya. Dan mohon maaf ini jadi kita pilih masih tetap di organisasinya lebih ke arah bisnis ya. Tapi ini sebenarnya tidak terbatas pada bisnis saja. Karena sebetulnya dari segi cara kerjanya itu tetap sepertinya masih relevan sih pada konteks organisasi yang lain. Oke, ini berbahasa Inggris karena sebenarnya case-nya itu dari salah satu sekolah bisnis di Kanada, gitu ya. Nah, ini mungkin agak sedikit karena ini mungkin ada bahasa asing di sini. Em, mungkin saya akan coba lempar ini Bapak Ibu teman-temannya ke dalam breakout room sesuai dengan kelompok masing-masing, boleh ya? Jadi mungkin saja lebih enak ngobrol di dalam lingkungan yang lebih kecil. Mahamannya jadi nggak apa-apa kan kalau misalnya ternyata dan masih belum paham banget tentang case-nya gitu ya. Jadi kita mungkin butuh sekitar paling tidak ya kita lihat 20 menit, kemudian kita bisa perpanjang sampai setengah jam gitu ya. Di sini sudah ada kelompoknya kan? Saya tanyakan minggu lalu ya, katanya sudah ada. Sudah. Sudah. Ya, jadi ada 6 kelompok ya Pak Ali? Iya Pak, tapi ada satu kelompok yang orangnya masih sedikit Pak. Atau mau dirubah lagi kelompoknya? For now itu dulu aja kali ya Pak ya. Samain Yang aja sedikit kali Pak, biar nggak aja, susah Pak grup-grupnya. Ya, Gimana? Yang sedikit dilebur ke tempat lain aja mungkin ya Yang sedikit itu daripada berapa sih sedikitnya? 3 orang 4 kayaknya. orang. 4 orang ya? 3 orang. Aku lihat sih 4 ya terakhir ya. Nah, jadi Oh, dilebur aja 4. tuh. Yang lain udah berapa? 6 Pak, yang lain. Oh, nggak usah lebih lah, cukup lah. 4 cukup kok. Cukup ya Pak. Oke. Sebetulnya lebih enak. Gimana yang 4 orang? Ada di sini nggak? Yang 4 orang? Oke Pak, lanjut. Oke, ya sudah. Ya di sini bukan masa jumlah ya. Berarti kompak apa tidaknya. Cia.
Jadi ini ada 6 kelompok ya, bukan 7 kelompok kan? Maaf Pak, kayaknya jadi ada 5 Pak. 5. Oh 5 kelompok, oke. Ya sudah, jadi saya buat breakout room. Kenapa saya nggak pakai big Zoom? Karena saya mau buat breakout room, lebih mudah bagi saya. Kebetulan kami punya akses, jadi 5 saja ya. Silakan diskusi. Ini ada room 1 sampai 5 nantinya. Nah gini, jadi yang saya minta adalah dalam diskusi tersebut, kira-kira problemnya apa? Dan objektif organisasi apa? Ini adalah suatu perusahaan ya, jadi organisasi bisnis, seperti yang saya sampaikan tadi. Problemnya apa sih yang dia mau putuskan? Dan objektifnya dia apa? Gitu. Itu aja. Nanti kita balik lagi ke main room setelah setengah jam. Bahkan tuh, sudah dibuka. Di luar. Sama Mas, aku juga baru nyampe. Gimana menurut kelompok 2? Jadi sebenarnya malam ini kita cuma fokus kepada masalahnya apa kira-kira di dalam kasusnya Kinibis ini. Dan juga objektifnya apa. Gimana kelompok 2 menurut Anda? Masalahnya adalah ada suatu organisasi bisnis gitu kan, kebetulan perusahaan gitu kan, Kinibis. Dia punya masalah apa nih? Ya harus Dia considering outsourcing maksudnya dengan tujuan untuk meningkatkan profit perusahaannya gitu. meningkatkan profit, Ya, bukan mempertahankan pasarnya. Kayaknya mempertahankan pasar dan profitnya juga sih Pak. Karena kan Atau mau memperluas pasarnya. kayaknya belum memperluas. Belum. Harus saya baca ya. Marketnya dia soalnya cuma di Prancis doang ya tadi kalau nggak salah ya. Gitu. ya jadi tujuannya kan untuk ya increase profit margin lah dengan Marginnya saja. profit margin tanpa mengurangi kualitas barang gitu. Jadi strategi mereka itu salah satunya offshoring gitu ya ceritanya. Jadi gini, waktu saya kunjungi secara sampling gitu ya, saya kunjungi breakout room tadi, mungkin ada yang sadar saya masuk ya, gitu ya. Sepertinya ada berapa kecenderungan teman-teman tuh langsung jump untuk mencari solusinya. Ya, jadi justru itu yang dari segi proyek kita nggak mau langsung ke situ. Sebetulnya proyek ini hampir sama dengan design thinking nantinya. Design thinking, kebetulan saja tadi pagi saya dan Pak Taufik, itu kita sedang melakukan sesi design thinking juga ke salah satu organisasi. Sama, ternyata adalah jump to conclusion. Gitu ya. Minggu lalu saya share kan, sebetulnya ada juga, saya ke Wali Kota Jakarta Timur, saya udah cerita kan. Ya kan, jadi jump to conclusion gitu sebetulnya. Solusinya apa gitu kan. Nah, masalahnya apa nih kira-kira? Tadi saya tawarkan kepada kelompok 2. Masalahnya mungkin saja adalah si organisasi bisnis tersebut, yaitu Kanibis,
Dia harus menentukan strategi untuk menghadapi persaingan. Persaingan berbasis kepada biaya produksi rendah dari pabrik lain. Itu yang saya tawarkan. Gimana kira-kira? Iya, Bisa betul sih. sih Pak, setuju Bisa Pak. sih. Setuju, Pak. Ya, betul. Cuman ini karena kondisinya itu dipicu sehingga keputusan ini harus cepat diambil karena dipicu oleh pertama mungkin sengitnya persaingan dari sekitar Eropa Timur dan juga Iya. secara profitability-nya si Kindibis ini turun gitu sih Pak. Oke. Bahaya nggak tuh kalau profit marginnya turun? Profitnya turun atau profit marginnya turun? Margin, Pak. Margin. Iya. Margin. Iya, margin betul, Pak. Iya, margin, Pak. Oke. Marginnya turun. Iya. Jadi kira-kira dampaknya apa untuk strategi menyikapi hal tersebut dari persaingan loh ya? Kan sebetulnya itu dulu kan dari segi seluruh organisasi adalah usaha bertahan dulu kan, bertahan hidup maksudnya. Itu Iya, dulu Pak. kan basicnya ya. Iya. Jadi opsinya apa di sana? Opsinya Beliau dia, ya Pak. Kalau dari kalau diskusi tadi kami kelompok 1, Pak, opsinya dia, karena dia kan sebenarnya memang mainnya di pasar level atas ya Pak ya, yang mempertahankan kualitas. Tapi ternyata dengan meningkatnya biaya, akhirnya si profit margin itu kan makin kecil tuh. Makanya mungkin solusi dari mereka mau outsource atau mereka mau pindahkan si pabriknya ini offshore keluar dari Perancis gitu. Makanya mereka coba hitung beberapa alternatif di negara-negara itu, Pak. Kalau dari kami yang ngelihat dari kelompok 1 nih kayaknya paling efisien memang di Polandia sih, Pak, gitu. ya, jadi di sini jadi pas ya kali ya problemnya ya. Masalah adalah penentuan strategi yang tepat gitu kan. Iya, Apakah mau offshoring, mau outsourcing, atau mau tetap di Perancis gitu kan iya, produksinya. iya. Kita fokus ke produksi ya kira-kira. Masalahnya tepat ya, bukan ke arah pemasaran. Kayaknya pemasaran deh, Pak. Mereka. Pemasaran juga Pemasaran. sih, Iya, Pak. pemasaran. Kalau produksi kan dia selalu memproduksi banyak gitu. Beberapa pair di Prancis dia bisa 400 400.000 juta. pair kan. Dan itu ya sebenarnya sih mereka itu udah berkurang salesnya gitu karena banyak pelanggan sudah decline produknya mereka gitu sih. Jadi Gitu ya. mereka harus cari pasar baru sebenarnya. Ini market share mereka megang berapa besar sih pasar yang mereka targetkan? 5 distributor. Ada Itu distributornya. Kalau saat Market ini share-nya sih banyak berapa? kan katanya. Mainly katanya sih utamanya di Prancis, Spanyol, Italia, Jerman, sama Austria serta Benelux katanya sih. Nah, ini kebanyakan Iya. masuk ke retailernya Carrefour, Tesco, sama Decathlon. Senternya di Prancis yang 30%. ya 30% ya, benar. Iya. Oke, kita bicara pasar Prancis deh. Kira-kira mereka megang berapa persen pasar Prancis? 30, Pak. 30, Pak. Itu ya. Ya. Spanyol 20, Italia 20. Ya, kita lihat rame-rame. Prancis Mungkin 30, Iberian Peninsula 20. nanti kita mungkin ini kita akan kehabisan waktu. Nanti kita akan lanjut lagi ya. Nggak apa ya, nggak putus ya. Ya, ya. Nah, tapi kalau kita dari sini, mungkin yang maksudnya di sini ya kali ya. Anda ngeliat ini kan? Iya, iya Iya, Pak. benar. Oke. Jadi di sini mungkin yang kita baca adalah 30%. Ini kan totalnya adalah berapa nih? 20 tambah 30, 50. 50, Tambah 15, 65, jadi 65. Tambah 15 lagi, 80, 80, 100. 100. Jadi ternyata pasar terbesar mereka adalah di Perancis. Untuk mereka loh. Prancis. Iya. Bukan artinya mereka menguasai 30% Perancis. Betul kan? Iya. Coba. Mereka produksi 100 kaos kaki. 30 dikirim ke Perancis, 30 ke Benelux, 20
Ada 15 ke Benelux, 20 ke Spanyol, 15 kaos kaki ke Jerman sama Austria, 20 kaos kaki ke Italia, gitu kan maksudnya. Dan mereka megang berapa persen Market share ya. share-nya di Prancis. Di Prancis loh ya, bukan distribusi dari penjualan mereka. Beda kan? Ya, itu nanti dibaca lagi pelan-pelan ya. Mungkin agak cepat-cepat tadi ya. Di sini Ya, penjualan tahunan contohnya seperti 10 juta. demikian. Nah, Apa tadi pertanyaan, Pak? Mbak Mahmud ya. Ya, Pak? Tadi Mbak Mutia ngomong apa? Iya, di sini diinformasikan penjualan tahunan sekitar 10 juta euro. Tapi untuk Mm-mm. market share-nya itu Cuma 0,3 ya Pak ya? Dari market share-nya Prancis ya Pak? Oke, tuh udah ada yang dapat kan? Karena kan kebutuhan di Prancis kan berdasarkan data kan 400 juta per tahun. Sedangkan si Ken Libis kan cuma bisa supply di Prancis itu 1.500.000 tuh Pak. Jadi berdasarkan dari 400 juta ke 1.500.000, market share-nya cuma 0,375%. Jadi paling 1% ya, Pak Reno ya. Iya. Jadi sangat kecil kan? Untuk pasar Prancis dia adalah pelaku pasar yang kecil. Jadi kira-kira mungkin dia harus bertahan hidup dulu ya. Kira-kira gimana nih menurut teman-teman? Kan Libis harus ngapain? Penting nggak untuk naikin market share di Prancis saja? Atau dia harus mikir langsung ekspansi ke negara lain sebelum luar Prancis? Naikin dulu kali Pak ya. Penting Pak, Naikin dulu. Kenapa kira-kira? share-nya. Logikanya kenapa nih? Kok penting? Kalau misalnya Anda bilang itu naikin dulu di Prancis itu penting. Kenapa penting? Ya itu kan tempat dia bermain di situ ya Pak. Harusnya itu jauh lebih mudah buat dia tingkatin lagi gitu. Kalau tempat yang baru kan belum tentu dia tahu seperti apa medannya gitu Pak. Oke. Benar. Yang lain setuju ya logikanya. Jadi menurut Pak Jeffrey, ya karena Prancis itu adalah rumahnya dia harusnya udah kenal dong. Agak susah kalau misalnya dia mau ekspansi ke di luar Prancis, tapi kalau dia nggak nguasain Prancis, di Prancis saya belum terbukti, kok udah pindah. Ya. Gimana? Bisa diterima Nah, pendapatnya Pak Jeffrey? kalau dia pakai kualitas yang bagus kan harganya kalau turun terus nanti nggak bisa ini juga Pak, nggak bisa survive juga Oke. kalau tujuannya survival. Ya, betul Pak. Kalau menurut saya juga kalau misalkan persaingannya udah terlalu nggak sehat, terlalu banyak gitu ya, walaupun ujungnya nanti kita bating-batingan harga kan Pak ya di dalam Perancis gitu ya. Jadi daripada kita ngegedein di Perancis gitu yang cost expense-nya lebih besar, kalau menurut data tadi kan juga memang dia milih untuk offshoring ke luar itu juga untuk menekan harga. Jadi expense di Perancis kan besar nih, otomatis margin profitnya akan semakin tipis. Karena ada pertimbangan itu juga ya, mungkin dia lebih milih main di luar Pak. Pak Jeffrey Daripada gimana? menghadapi kompetitor yang berat gitu di Perancis. Ini ekspansi Izin keluar. menambahkan sih, iya Pak Arif. Mungkin Mana? terkait sama market share tadi, kalau tadi sempat saya baca sekilas, ini kan Kindibis mungkin terkenal akan high end-nya ya. High end ini kan mungkin identik dengan mungkin pasarnya yang niche, yang memang terbatas, sehingga pangsa pasarnya memang kecil. Nah, untuk meningkatkan pangsa pasarnya itu, dia kan ada membuat second line tuh brand yang lebih
murahnya. Nah, brand lebih murahnya ini yang diharapkan dapat memasuki pasar yang lebih awam sehingga market share-nya bisa meningkat. Nah, untuk murah inilah muncul ide offshoring ini sih, Pak. Gimana kita bacanya itu? Di halaman 3, Pak, bagian bawah. Halaman 3, bagian bawah. Dulu, Pak. Nah, ini, Pak, paragraf terakhir ini. Low Apa end yang shock-nya, ditekan? Pak. Jadi di sini si organisasi tersebut sudah pernah mencoba, jadi kan decided ya untuk meluncurkan percobaan kedua nih, eksperimen kedua nih. Jadi udah pernah sebenarnya tadinya untuk meluncurkan nih, jadi lini produk baru yang low end. Ya. Nah, Direktur Pemasarannya percaya bahwa offshoring akan menjamin strategi tersebut jalan. Kenapa? Mereka pernah sih melakukan hal yang sama, tapi struktur biayanya di pabrik di Prancis itu nggak mendukung. Nah, malah justru di sini, si direktur pemasarannya tidak hanya offshoring, harus betul fully outsource. Maksudnya apa sih bedanya antara fully outsource sama offshoring? Kalau offshore mungkin masih dihandle sama in-house, karyawannya hanya saja operasional di luar negeri, cuman di luar area lah ya. Kalau outsource itu benar-benar di-manage oleh perusahaan lain, kita hanya tahu produk jadinya aja ya, Pak. Jadi kayak maklon gitu ya. Ya, sejenis itulah, Pak. Manage services ya. Ya. Ya sudah, jadi sini strategi mana yang paling kita mungkin kalau kita dalam sisi mereka, mungkin ada masalahnya nih, jadi strategi mana yang paling pas kali ya? Paling pas tentunya harus ada objektifnya dong. Objektifnya harus ngapain nih? Minimize biaya produksi, mungkin ya, gitu ya. Tapi juga mungkin dengan mutu yang tetap tinggi. Iya. Dan mungkin juga harus juga objektif yang lain adalah apa? Mengurangi risiko, betul kan? Lagi. Ternyata banyak ya objektifnya ya. Dari mana nih? Ini yang dikumpulin. Ini kan biaya, semua biaya itu ada macam-macam tuh biaya. Oh, ada pajak juga, ada iklim, risikonya gitu kan. Di sini juga ada kedekatannya dan untuk distribusi, biaya distribusi mungkin ya. Terusnya kepada si pasar-pasar tadi, jaraknya. Ya. Ini juga ada risiko lagi. Jadi ternyata macam-macam objektifnya. Risikonya juga harus turun, biayanya juga harus turun. Kualitasnya harus tetap stabil atau malah lebih tinggi. Contohnya gitu kan. Seperti kita lihat dari kasusnya si Fadila tadi, sebetulnya kalau objektif antaranya itu berbeda-beda, kalau selaras nggak masalah, mudah. Kalau kita lihat secara seksama, kita lihat tuh, kita pilih Polandia, yang satu naik, bagus. Yang satu jadi nggak bagus, objektif tersebut. Kira-kira begitu kan? Jadi sebetulnya hampir sama dengan kasusnya Fadila, itu yang kita maksud. Ini konteksnya bisa saja pribadi, tapi kalau kita rubah sedikit settingannya, bisa untuk misalnya di dalam pemerintahan, bisa juga dalam bisnis, dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita lihat nanti, kita akan sambung diskusinya di minggu depan. Gimana caranya? Ada nggak alat bantunya supaya kita bisa menangani problem di mana objektif itu bisa beberapa dan mereka tidak sejalan satu sama lain. Kita pilih yang A, yang satu ngomel. Kita pilih yang B, yang satu lagi yang ngomel. Kira-kira begitu. Dan yang kita sudah lihat, level personal bisa kejadian, kita bisa mudah-mudahan bisa relate pada kasusnya Fadilah tadi,
di level organisasi yang lebih besar, khususnya misalnya bisnis demikian, juga sama. Kita bisa lihat juga. Bagi pemerintahan, makin majemuk. Saya pikir wajar ya. Nah, kita mungkin kita diskusikan, ada nggak sih alat bantu yang sudah pernah ditemukan? Kira-kira begitu jalan ceritanya nanti minggu depan ya. Oke, kita sambung lagi ya nanti minggu depan ya. Oke, Pak. Ya, Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. Kita nggak absen dulu, Pak. Apa? Nggak absen. Iya dong, absen. Oh iya. Sebentar. Saya mau tanya aja, ini tadi sebetulnya saya cuma ngecek apakah yang namanya saya sebut hadir apa tidak. Kawan orang betul,